Ya, jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala ini 5 menit ya. Lagi sebelum jam 5. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang syarat sahnya menutup aurat, Ustaz, yang tidak membentuk liuk tubuh, bagaimana itu diimplementasikan dengan buat laki-laki? Kalau laki-laki itu kan dia menggunakan celana panjang, kemudian menggunakan baju kerja seperti ini, otomatis dia sedikit banyak memperlihatkan liuk tubuhnya gitu. Apakah itu juga berlaku untuk laki-laki? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tentu laki-laki lebih sederhana awalnya, lebih sederhana. Ya. Laki-laki kan awalnya terpusat dengan bentuk. Nah itu bahagia. Jadi itu aja yang kita jaga sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau laki-laki ya tidak ya istilahnya segi auranya itu kalau sedikit terbentuk ya apa. Sedikit itu tidak apa-apa. Dianggap uzur, sesuatu yang dibolehkan. Yang enggak boleh yang secara umum atau dominan membentuk tubuhnya kayak pakaian misalnya pakaian renang ya kan. Itu tak boleh. Salat pakai pakaian renang itu. Nah, jadi karena laki-laki lebih senang orangnya antara besar dengan duduk saja. Yang kaum perempuan yang lebih sempurna penutupannya. Makanya ibu-ibu kan memakai mukena agar lebih memastikan Tapi banyak juga kadang-kadang kaum perempuan nampak kakinya. Ada kan? Nampak kaki. Padahal kaki itu adalah tidak nampak orang sholat. Ya, ada juga yang seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka insyaallah kaum perempuan laki-laki lebih aman ketika dia menutup aurat ketimbang kaum perempuan. Tapi alhamdulillah dengan mukena itu sudah menutup. Jadi insyaallah kalau bahagian-bahagian yang nampak kecil tidak apa-apa. Bukan nampak membentuk ya. Ya, sebab kecil insyaallah. Mungkin ada Ustaz, kalau ini Ustaz, kalau yang laki-laki kadang suka pakai baju agak pendek tuh, ya. terus waktu sujud apa belakang ya tuh. Nah, Sana kan itu sebenarnya tertutup celana dalam juga tertutup juga kan. Nah, cuman nampak seperti bagian celana dalamnya itu saya. Biasanya kan nih bagian atas tuh pakaian kaos, ya kan? Habis olahraga atau apa. Kemudian untuk sujud dia, waktu dia berdiri enggak, tapi waktu sujud dia itu nampak di belakang kan paling nampak orang. Allah, Bapak itu nampak. Itu orang di belakang. Nah itu tidak sah. Makanya kalau habis salat kita kalau berani, bukan berani bagaimana caranya? Pakainya tadi nampak orang. Kalau boleh ya. Karena ketika dia sujud turun dia bajunya. Dan bayangkan orang itu walaupun sedikit tidak sah. Orang itu dilihat dari samping, dari kiri kanan. Kalau di bawah tidak apa-apa. Nampak dari bawah itu tidak apa-apa. Ini nampak bolong celananya itu. Misalnya kita pakai pakaian kan, Jangan bolong celananya. bukan bolong nggak boleh. Ini kan katakanlah misalnya kainnya agak panjang begitu kan. Kalau rumah yang lama, rumah yang pakai rotan itu kan nampak. Nggak pakai tikar. Tapi kalau samping depan belakang tidak boleh. Demikian pula orang yang terlalu lebar ini, ya, lebar ini. Harus dihindari ya, yang seperti itu karena hal itu kecil tapi menyia-nyiakan ibadah. Makanya ibadah pakaian salat itu mesti kita jaga agar tidak sia-sia ibadah. Kalau tidak sia-sia orang ibadah lama, ya betapa banyak orang yang hari ini salat mungkin dia Fatihah tidak betul. Walau maksudnya itu panjang lama dia salat. Apabila dia tidak pernah mengikuti pengajian itu tidak sah selamanya. Tapi kalau dia pernah pengajian walaupun tidak setiap hari, tapi mungkin Allah akan mengadakan tidak apa-apa itu lagi belajar centeng itu.
ada dispensasinya. Makanya kajian kita walaupun sedikit ya, itu insya Allah ada manfaatnya untuk memberikan kelonggaran kepada kita. Selama orang masih belajar, itu masih ada keringanan-keringanan. Makanya para ulama itu kan dia walaupun alim kali tak belajar. Kenapa? Karena belajar itu memberikan sebuah dispensasi gitu ya. Di mana kekurangan-kekurangan itu dianggap masih sedang belajar. Nah, selama orang masih belajar itu masih ada keringanan dalam ibadahnya. Bila ada kekurangan Allah masih maafkan ya. Tapi orang yang sudah berhenti belajar maka nilainya ketat. Nah, maka ada hikmah. Pokoknya udah jam 5 lebih karena sering bolos. Ini mungkin bagi yang perokok Iya. sering apa Jatuh. kan api itu kadang kena kain celana gitu sehingga bolong gitu. Nah kalau di tempat yang tempat orang tapi bolongnya ya sebesar lubang rokok itu ya, untuk rokok itu dimaafkan atau tidak boleh? Artinya bahwa tadi kan bicaranya ketika nampak launul aurah, kulit aurah walaupun sedikit. Tentu kita nggak pakai mikroskop. Tapi ya kalau kena putu rokok itu nampak. Nggak boleh. Bagaimana? Ya di sini kawasan yang orang ya. Nah kalau di sini nggak apa-apa. Tapi kalau kena di sini apa di paha itu enggak. Caranya bagaimana? Bawa solasi. Dan soplas lagi luka. Gak boleh. Ditulisin lagi luka. Hansaplas. Iya, Lantai soplas. Jadi udah ganti. Yang itu ya dibawa satu di kantong. Kalau ada satu bisa pakai pas atau sebelas. Jadi oleh karena itu ya itu karena orang menganggap remeh. Karena ada sebagai orang menganggap remeh ya. Bapak Ibu pernah nggak lihatnya orang salat itu kalau kakinya diangkat belakang ada kan? Sujud dia kaki belakang diangkat ada? Nggak kena. Nggak kena kan? Itu kan sebenarnya kan salah. Harusnya itulah bahagian anggota sujud. Berarti dia belum sujud itu. Apa juga mungkin saja itu apa? Karena sujud adalah anggota badan. Ya, kayak mau take off begini angkat. Ya, pesawat kalau maunya kan banyak naik ke atas dia naik juga ke atas. Nah, tidak salah apa sujudnya. Jadi ini kecil memang, tetapi berdampak. Karena sedikit keliru semua salah. Kan sedikit itu, tapi semua salah. Menjadi sebuah yang tidak benar, tidak sah ibadahnya. Jadi Bapak Ibu yang alhamdulillah tidak salah kita mengulang-ulang yang kecil-kecil, karena yang kecil menjadi besar kalau kita tidak mengantisipasikan. Jadi insyaallah kajian tentang syarat ini dapat kembali kita berhati-hati aura dan sebagainya menghadap kiblat sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian ini tentu memberikan dampak dan dispensasi bila ada kekurangan dalam ibadah kita. Jadi kita berusaha dengan ilmu yang kita miliki ya, seperti najis lah. Najis kan ketika kita misalnya membuang qada hajat kan tidak tahu kecil apa mungkin terpercik kan begitu. Tapi kita sudah berusaha menghindar. Ya, kita tarik celana kita dan sebagainya, tapi kena juga, itu dimaafkan bila kita di luar kemampuan untuk menghindar. Mungkin begini saja insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Kita ucapkan pada Ustaz semoga